berkat yang sama. Karena itu, mari kita siapkan waktu kita, pikiran kita, singkirkan semua yang mengganggu untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini sangat berguna, apalagi di kondisi-kondisi saat ini, di kondisi goncangan yang sedang terjadi. Warga kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan sorga. Ya, hari ini Tuhan berpesan kepada kita, dan Tuhan kasih tema, where are you? Kata where are you ini juga yang pernah Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan saat ini kata where are you, di mana engkau berada, Tuhan pertanyakan kepada kita semua. Warga kerajaan sorga, kita tahu bersama, kita tahu dan mengalami bahwa sudah 2 tahun ini loh, ternyata 2 tahun lebih ya, kita ini dilanda namanya pandemi COVID. Hampir semua orang sudah kenalan yang namanya COVID. Ya. Dan puji Tuhan, saat ini kita masih ada di tempat ini, kita diluputkan, amin. Dan saya percaya bahwa ini adalah bagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan masih mau berlanjut di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita melakukan yang terbaik bagi diri kita. Amin. Nah, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, selama 2 tahun ke belakang ini dan sampai sekarang ini, karena masih berada di masa pandemi COVID, saya mau bertanya, di mana kita berada? Di mana keberadaan kita? Where are you? Di masa pandemi COVID ini, keberadaan tubuh kita secara jasmani sangat mempengaruhi kondisi dan keadaan kita, betul? Di masa pandemi seperti ini, kondisi atau keberadaan tubuh jasmani kita ini sangat menentukan keadaan kita. Artinya di kondisi pandemi ini, bahkan di zona merah sekalipun, kalau kita berada banyak di tempat kerumunan dan kita nggak pakai masker lagi ya, dan saya percaya pasti saudara akan terkena yang namanya penyakit itu, atau saudara akan menulari kepada orang-orang di sekitar saudara, dan akhirnya mereka kena penyakit yang sedang viral ini ya. Artinya bahwa keberadaan kita akan menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Setuju? Keberadaan tubuh jasmani saudara akan menentukan apa yang terjadi pada diri Anda. Pada masa pandemi ini, yang pasti kita banyak di rumah, betul? Kita banyak di rumah, ngapain? Aktivitas kita bekerja semakin berkurang, betul? Yang nggak berkurang aktivitas apa? Yang nggak berkurang ya pasti aktivitas makan. Justru kesibukan makan lebih banyak mungkin ya. Makanya kalau di kondisi pandemi COVID gini berat badan nambah. Betul apa? Betul ya. Kalau berat badan berkurang, kita mesti cek. Jangan-jangan efek COVID gitu ya, dampak COVID. Ya, aktivitas pekerjaan berkurang, bahkan ada uang makan pun dipotong, gaji dipotong, betul? Itu karena efek dari keberadaan kita yang berada di rumah. Yang kerja, yang biasanya dapat uang makannya besar, ya suruh di rumah, nggak dapat uang makan, betul?
Yang uang hariannya besar, gara-gara disuruh di rumah, nggak dapat uang harian. Dapat cuma gaji dan gajinya kecil, padahal sudah diatur-atur. Kalau gua ke kantor dapat uang harian ini bisa buat gua celengin buat ini, tapi di rumah. Dan semua itu berdampak. Artinya begini, keberadaan saudara itu akan menentukan keadaan saudara. Where are you? Dan saat ini, saat saudara mendengar firman Tuhan ini, pertanyaan ini juga diberikan kepada kita semua. Where are you? Di mana keberadaan kita? Tapi Tuhan berpesan, tidak nanya di mana keberadaan tubuh jasmanimu, tidak. Tapi Tuhan bertanya di tengah kondisi pandemi Covid ini, Tuhan bertanya, where are you? Di mana keberadaan manusia rohanimu saat Tuhan mengizinkan pandemi terjadi? Di mana manusia rohanimu? Di mana keberadaan manusia rohanimu saat berada di pandemi Covid ini? Di mana? Saudara bisa jawab masing-masing. Saudara bisa jawab. Kondisinya di rumah. Di rumah juga nih Pak Gem. Kondisinya turun. Yang tadinya saya beribadah, saya tidak beribadah. Saya baca firman-Nya cuman di carousel. Saya baca firman-Nya saat saya ada ibadah onsite. Di luar itu saya nggak baca firman Tuhan. Di luar itu saya nggak berdoa. Di luar itu saya nggak memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan mau tanyakan. Dan Tuhan tanyakan, where are you? Di mana keberadaan manusia rohanimu? Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Kalau kita lihat sama-sama ya. Kejadian 3:9. Ini adalah ayat yang pernah Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan yang Tuhan pertanyakan bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Kita lihat sama-sama. Kejadian 3 ayat 9 mengatakan seperti apa. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Dan berfirman kepadanya, where are you Adam dan Hawa? Di manakah engkau? Pertanyaan ini bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Yang Tuhan rasakan, Tuhan kehilangan Adam dan Hawa. Di mana engkau yang biasanya engkau dekat denganku, sekarang engkau menjauh dariku, aku kehilangan dirimu. Seperti seorang suami dan istri atau seorang kekasih yang tiba-tiba hilang, gak izin, gak pamit. Padahal salah satu kekasih atau suami dan istri kangen. Pertanyaannya, di mana aja kamu? Aku ini udah nantikan kamu. Di mana aja sih kamu? Aduh, aku tuh udah kangen. Itu pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Oke, kita sama-sama belajar jadi maksud Tuhan. Kita sama-sama. Oke, cek 1 dia, 1 2. Oke, kita akan mulai lagi. Yang ini nanti dipotong aja kalau dibuat di YouTube ya. Nah, kita sama-sama belajar mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dia bertanya kepada kita, di mana engkau berada, anak-anakku, saat di tengah pandemi Covid ini? Di manakah engkau berada saat Tuhan izinkan masalah terjadi di dunia ini? Pertanyaan ini bukan kepada tubuh jasmani, tetapi kepada manusia rohanimu. Kita perlu tahu bahwa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan Tuhan dengan Adam dan Hawa sangat baik, sangat erat sekali.
Ada hubungan percintaan, ada hubungan kasih sayang antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Sehingga pada saat Adam dan Hawa melakukan kesalahan, itu menjadi sebuah perpisahan antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Dan ini mau Tuhan pertanyakan kepada kita, where are you? Where are you? Aku kehilangan dirimu, anak-anakku, jemaatku, kekasihku, pelayan-pelayanku. Memang aku melihat engkau, ya, seperti orang percaya. Namun aku melihat hatimu menjauh dariku. Aku melihat kau memuji Tuhan, kau melayani Tuhan, kau menjadi seorang pelayan, tetapi hatimu menjauh dariku. Where are you? Di mana engkau berada? Jangan tinggalkan aku. Itu rasa yang Tuhan rasakan. Sekali lagi, Tuhan mengguncang langit dan bumi. Selama 2 tahun kita ada di masa pandemi dan masa disrupsi di segala bidang yang membuat banyak orang menjumpai yang namanya masalah. Tuhan mau dan Tuhan mencari. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari. Adam, di mana engkau berada? Kondisi saat itu bukan saat Adam dan Hawa baik-baik, tapi kondisi tidak baik. Dan saat ini di tengah masalah yang ada, Tuhan juga menyapa saudara dan bertanya, di mana engkau berada? Jangan jauh-jauh dari aku. Aku tahu engkau merasakan malu, merasakan takut. Aku tahu kau merasakan tidak nyaman. Karena itu aku bertanya, di mana engkau berada? Jangan jauh-jauh dari aku. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau supaya kita berada bersama dengan Tuhan. Di mana kita berada akan menentukan paradigma kita dan kemenangan dalam menjalani kehidupan walau di tengah masalah. Amin. Di mana kita berada, di mana saudara berada akan menentukan paradigma kita dan kemenangan saat kita menjalani kehidupan di tengah masalah ini. Warga kerajaan sorga, sebenarnya yang menjadi masalah ini bukan jenis-jenisnya, jenis masalahnya, melainkan masalah terbesar itu, saya ulangi sekali lagi, kalau khotbah minggu kemarin ada yang diulang lagi, berarti ini sangat penting, karena itu ada kitab namanya kitab ulangan, ini hal yang terpenting. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan jenis masalahnya, saudara di PHK, saudara dikhianati, dikecewakan dan sebagainya. Bukan itu yang terbesar. Tapi yang menjadi masalah terbesar adalah letak posisi di mana kita berada. Itu yang membuat masalah terbesar. Jika letak posisi kita berada tidak tepat atau salah, maka otomatis masalah perlahan-lahan akan merusak bagian yang ada di dalam diri kita. Dia perlahan mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena itulah saat ini firman Tuhan datang sama kita semua, amin. Agar kita bisa sadar, kita sadar akan keberadaan kita dan segera mengambil langkah untuk pindah lokasi yang tepat, aman dan terselamatkan. Karena di mana kita berada akan menentukan keselamatan dan kemenangan kita. Di manakah posisi kita yang aman saat di tengah masalah? Saya mau kasih sebuah contoh ya,
alat peraga. Ini bacanya apa? Tulisannya? Masalah. Ini yang terjadi waktu kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Matius 14 ayat 15 dan 16. Nanti saya minta salah seorang bacakan buat kita semua. Matius 14 ayat 15 sampai 20. Ya, 16 dulu ya. 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Iya, oke, sampai situ dulu. Posisi muridnya berada di tengah masalah, bersama dengan masalah ribuan orang di sana. Melihat masalah. Ini yang dialami oleh murid-muridnya. Namun Tuhan bilang bagaimana tadi Pak Riko? Kamu harus memberi mereka makan. Setelah itu, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. ya. Lanjut, gak apa-apa. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ya, posisi murid Tuhan Yesus berbeda dengan posisi Tuhan Yesus saat itu. Dia mempertanyakan, dia mengutarakan masalah. Dia bingung murid-muridnya apa yang harus dilakukan. Yang dilihat adalah masalah. Namun Tuhan Yesus hanya bilang bahwa tidak perlu mereka pergi. Gak usah khawatir, tenang saja. Karena Tuhan tahu bahwa masalah bagi Tuhan itu adalah mujizat. Posisi orang-orang percaya yang sedang mengalami masalah ini. Tapi kita harus pindah ke posisi Tuhan. Apa tulisannya? Mujizat. Tuhan mau di mana kita berada, di situ Tuhan berada. Supaya saat kita merasakan masalah, di situ kita tidak melihat masalah itu besar, tetapi kita melihat mujizat di tengah masalah. Amin. Posisi murid berbeda dengan posisi Tuhan Yesus berada. Sehingga murid-muridnya melihat keadaan yang tidak baik. Keadaan tidak baik adalah menjadi sebuah masalah dalam kehidupannya. Namun bagi posisi Tuhan, setiap hal yang tidak baik bukanlah masalah, amin. Melainkan menjadi sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Dan pesan Tuhan saat ini adalah agar kita merubah posisi kita berada. Kita harus pindah di mana posisi Tuhan berada. Amin. Amin. Kita harus pindah. Katakan bersama dengan saya. Kalau saya berada di mana posisi Tuhan berada, maka semua masalah akan menjadi mujizat bagi hidup saya. Sekali lagi, kalau saya berada di mana posisi Tuhan berada, maka semua masalah akan menjadi mujizat bagi hidup saya. Where are you? Kita harus bilang, Tuhan, sekarang saya mau berada di posisimu Tuhan.
Sebab jika kita ada di mana Tuhan berada, maka kita akan melihat masalah menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Pindah lokasi. Jangan terus berada di tempat masalah. Ganti posisi, masuk sejajar dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku harus berada. Amin. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi setiap pelayan-pelayan kerajaan Tuhan di tempat ini, setiap jemaat Tuhan yang terhisap di wadah ini, kita harus berada di mana Tuhan berada. Artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Yang menentukan kita diberkati adalah bukan pada jenis bisnis, pelayanan, pekerjaan, dan usaha. Tetapi yang menentukan kita diberkati adalah apakah kita berada pada posisi Tuhan berada. Amin. Jadi warga kerajaan sorga, yang menentukan orang-orang percaya dapat tetap aman, nyaman, dan terlindungi, dan diluputkan, dan tetap mengalami damai sejahtera saat mengalami masalah, adalah di mana posisi kita berada. Yang menentukan orang percaya dapat tetap aman, nyaman, terlindungi, dan diluputkan, dan tetap mengalami damai sejahtera adalah di mana posisi kita berada. Where are you? Apakah posisi kita dekat Tuhan atau kita sedang menjauh dari Tuhan? Ada dua jenis survei yang menunjukkan bahwa 70-80% keberadaan orang percaya saat keadaan aman-aman. Yang pertama adalah orang percaya mudah melupakan hubungannya sama Tuhan. Ini survei. Dan yang kedua adalah menunjukkan bahwa orang percaya akan mudah meremehkan hal-hal rohani dalam kehidupan mereka. Inilah yang dinamakan masih mentalitas duniawi. Kalau ada orang percaya, orang Kristen seperti ini masih punya mentalitas duniawi, yang masih dijajah ribuan tahun oleh roh jahat yang masih sulit dilepas. Survei membuktikan itu. Orang yang crazy rich, you know, sekarang masuk dalam penjara. Sampai saya lihat situ ada salib terbalik. Makanya firman Tuhan bilang orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus turun ke bumi dan mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu warga kerajaan sorga, kita harus sadar, kita harus kembali ke posisi kita yang seharusnya kita berada. Amin. Yaitu di mana? Tetap bersama dengan Tuhan selalu. Amin. Kalau mau di posisi di mana Tuhan berada, ingat, ini pesan Tuhan. Kalau mau di posisi di mana Tuhan berada, kita harus tinggalkan beban, karena akan membuat lambat dan dosa yang merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Sekali lagi, kalau kita mau di mana posisi Tuhan berada, kita harus tinggalkan beban dan dosa yang merintangi, karena itu membuat pergerakan kita menjadi lambat, sehingga kita menjadi salah posisi, bukan posisi mujizat tetapi posisi masalah. Amin. Sebab yang membuat kita diberkati adalah bukan bisnis, pelayanan, pekerjaan,
sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah kita bisa memposisikan di mana kita berada, di mana Tuhan berada? Beban adalah sesuatu yang membuat kita lambat bergerak. Saya ulang lagi. Beban adalah sesuatu yang membuat kita lambat untuk bergerak. Apa aja? Dengar warga kerajaan sorga, ini pesan Tuhan. Yang pertama adalah kemalasan. Malas apa? Malas baca firman Tuhan. Itu membuat kita lambat bergerak untuk mengalami mujizat Tuhan. Kebiasaan buruk, terus dibudayakan kebiasaan buruk. Ini membuat kita tidak berada di posisi Tuhan berada. Stres, khawatir, cemas, bimbang, depresi, dan lain-lain. Tahukah saudara bahwa khawatir, cemas, ketakutan adalah beban yang tidak nampak, tapi beban itu ada, yang perlahan-lahan bisa membungkukkan tulang. Tidak kelihatan. Stres, khawatir, kebiasaan buruk, malas, bimbang, itu beban di atas pundak kita. Itu beban yang tidak nampak. Ini membuat membungkukkan tulang. Amin. Makanya ada juga pelayanan-pelayanan pelepasan yang bungkuk. Kita harus lepaskan semua beban yang tidak nampak itu di dalam nama Yesus. Ada pekerjaan roh jahat yang menaruh di pundak, dan itu harus diputuskan. Amin. Kenapa? Kita membiasakan diri jauh dari Tuhan. Makanya beban itu terus nempel di sini, menjadi magnet yang harusnya bisa begini, kita bisa buang, tapi dia menempel karena sudah membudaya di dalam diri kita. Galatia 5 ayat 19-21 itu daftar dosa yang membuat kita ada di posisi masalah, bukan di posisi mujizat. Kita lihat daftar dosa ini yang membuat kita berada di posisi masalah. Masalah terus, kita nikmatin dosa terus, hidup dalam dosa. Saya mau katakan, saudara memang sepertinya orang percaya, sepertinya adalah warga kerajaan sorga, tetapi saudara tidak layak masuk dalam pemerintahan kerajaan sorga. Galatia 5 ayat 19-21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saat kau mendengar firman Tuhan ini, kau masih berada dalam daftar dosa yang membuat posisi masalah terus, yang akhirnya menaruh kekhawatiran, intimidasi, dan semua produk-produk iblis itu akan perlahan mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu. Kalau engkau mendengar firman Tuhan yang lepaskan semua itu. Jangan pikir rugi, pikir bahwa engkau diselamatkan oleh Tuhan. Karena yang merupakan jurang pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2 dengan tegas mengatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita ini buatannya Allah, kita ini adalah produk sorga. Kenapa kita masih mau dijajah sama dosa?
Pak Pendeta, kalau aku nggak hidup dalam dosa, aku nggak bisa kaya. Pak Pendeta, dosa yang ini susah aku lepasin, dosanya nikmat, dosa seks. Ingat, kau sedang berada di posisi yang salah. Kau sedang berada di posisi masalah. Ingat, roh jahat terus taruh di pundakmu. Rasa bersalah, intimidasi, dan sebagainya. Dan terakhir, engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam perumahan kerajaan sorga. Saat kau mendengar firman Tuhan ini, kau mesti mengatakan, Tuhan, aku mau berjanji, aku mau melepaskan ini. Aku mau kembali, aku mau pindah posisi di mana engkau berada ya Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang melakukan dosa, menikmati dosa dan terikat oleh dosa akan selalu berada di tengah posisi masalah. Inilah yang terjadi. Tidak akan pernah bisa mengalami terobosan supranatural dalam kehidupannya. Yang pastinya di luar posisi mujizat. Saudara tidak termasuk mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau posisi saudara ada di tempat itu. Orang yang melakukan dosa itu adalah peristiwa yang membuang waktu, membuang kesempatan, membuang energi dan menolak menerima kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Yuk, semua warga kerajaan sorga, semua yang mendengar kebenaran ini, mari ambil keputusan untuk pindah lokasi, kembali bersama dengan Tuhan, kembali di posisinya Tuhan. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Kita harus meninggalkan beban itu. Ibrani 12 ayat yang pertama bilang seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tanggalkan semua beban. Kita ini adalah produknya Tuhan, bukan produknya iblis. Kalau dari awal kita adalah produknya iblis, saudara bisa lakukan itu. Tetapi sayangnya kita adalah produknya Tuhan. Bukan domain kita, bukan area kita melakukan seperti itu. Amin. Kita ini buatan Allah. Kita ini berasal dari Allah. Yuk kita sama-sama belajar, fokus, setia dan taat akan Tuhan, maka otomatis posisi kita akan berubah menjadi posisi mujizat. Amin. Saudara harus menjadi terang, bukan di tempat yang terang. Saudara harus menjadi terang di tempat yang gelap. Amin. Nilai saudara tergantung sama saudara. Boleh saya panggil 3 orang datang ke sini. Saya mau kasih kopi. Media kelihatan sini semua? Ya. Di sini ada 3 merek kopi. 2 lagi silakan supaya cepat. Tunggu ya. Yuk. Ini ilustrasi ini menunjukkan bahwa kita harus punya nilai. Saya kasih kopi. Ini ya persembahan kasihnya. Nah, saya mau bilang ini. Kalau ini kopi ada di pinggir jalan, nilainya berapa? Kali ini ada di kafe, ini hotel bintang 5. Harganya beda nggak? Harganya berapa? 2.000. Oke.
Kalau di kafe ada wifi. Ah, ini kalau di hotel bintang 5. Waduh. Ini kopi mereknya sama loh. Yang membedakan apa? Coba bisa jawab nggak? Iya tempatnya, fasilitasnya. Apa sih? Kualitas. Boleh kasih mic? Tunggu belum ya? Ambil mic ya. Saya mau tanya satu-satu. Kenapa dengan kopi yang sama mereknya, harganya beda? Kasih sini dulu. Kenapa harganya mereknya sama jadi 2.000 itu 200.000 loh? Silakan jawab. Hah? Pelayanannya beda. Apalagi? Gelasnya beda, ya kan? Airnya, air panasnya pakai air apa kita nggak tahu ya, nggak jelas ya. Kalau ini dicoba sebelah, kenapa jadi 20.000? Fasilitas, terus kualitas, wadahnya beda, tempatnya beda. Oh, bisa nongki-nongki asik gitu ya. Yang bintang 5 coba. Pelayanannya, tempatnya, servisnya ada Pak. Servisnya ya. Tapi nilai yang paling harga paling tinggi kamu bintang 5 ya. Memang ada apa di bintang 5? Di bintang 5 ada dibikinnya spesial. Spesial. Diracik. Oke, baik. Boleh. Terima kasih kembali kepada tempatnya ya. Di sini kita lihat ilustrasi yang terjadi dengan merek yang sama, kopi yang sama, tetapi harganya berbeda. Mungkin yang di pinggir jalan, gelasnya gelas yang ya bisa peot-peot begitu kan? Airnya kita nggak tahu air mana, air pam kah atau air cidukan dari mana begitu kan? Pas lagi ngopi gitu ada laler, gitu, nempel, ada knalpot lewat, Jadi kafe juga seperti itu yang harganya 20.000. Apalagi yang bintang 5 ini. Mereka sudah terlatih bagaimana memberikan pelayanan bintang 5. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita punya nilai diri tinggi. Amin. Kita bisa dihargai dimanapun orang berada. Amin. Karena itu buatlah diri kita tinggi. Jangan jadi terang di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Biar orang melihat saat kita berada di tempat yang gelap. Wah, dia ada anak kerajaan sorga, ada anak terang. Perkataan kita berbeda, amin. Kita punya kualitas yang berbeda. Kita punya pelayanan yang berbeda. Seperti yang di bintang 5 dia sudah dilatih. Yang melayani aja mungkin dia pelayanan 200.000 dikasih kopinya begini. Silakan selamat menikmati. Padahal kopinya sama, kopi saset. Tapi dia sudah dilatih sedemikian rupa untuk melayani. Seperti raja. Gelasnya mahal, pelayanan mahal, percakapannya, face language-nya beda. Dituangin lagi kopinya. Tapi merek kopinya sama. Merek kopi yang murah. Yang kopi asalan. Amin. Tuhan mau kita punya nilai yang tinggi sesuai standar kerajaan Tuhan. Amin. Karena saat kita menunjukkan itu berarti kita sedang menunjukkan Tuhan ada bersama dengan kita. Posisi Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Karena Yesus telah membayar dengan darahnya untuk menyelamatkan kita, maka Ia mau agar kita selalu ada di posisi mujizat yang punya nilai tinggi. Roma 5 ayat yang ke-8. Pak Riko boleh bacakan dulu buat kita. Roma 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, warga kerajaan sorga, kenapa sih ini Tuhan mau supaya saudara tetap berada di posisi Tuhan, yaitu posisi mujizat?
Itu karena Roma 5 ayat 8. Itu karena Tuhan sudah terlanjur membayar dan membeli saudara dan saya dengan darahnya yang mahal, yang penuh kuasa. Kuasa kegelapan dikalahkan karena darah Yesus. Maka sudah seharusnya manusia, saudara dan saya berada di posisi Tuhan, yaitu posisi mujizat. Karena kita sudah menerima kuasa darah Yesus. Amin. Itu kenapa Tuhan mau supaya saudara berada di posisi Tuhan. Karena saudara sudah punya legalitas yang Tuhan sudah berikan. Karena saudara sudah dimateraikan oleh Tuhan. Amin. Seharusnya kita semakin bergairah. Diberkati tidak diberkati tetap cinta Tuhan. Amin. Kekurangan materi tidak menjadi ukuran kita tidak semangat untuk melayani Tuhan, untuk tidak cinta Tuhan. Kalau mau dibelah isi kita, iman di situ. Jangan sampai kita dipecat, kita gaji dikurangin, materi kita ada yang dicuri, hilang, rusak. Justru kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa kau lakukan ini kepadaku? Wah, kita marahin Tuhan. Imanmu akan menentukan responmu di tengah masalah. Amin. Nah, tahukah saudara bahwa hidup di posisi mujizat adalah hidup yang mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Artinya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hidup di posisi Tuhan adalah berarti hidup secara supranatural. Walaupun kita hidup di antara yang natural, tapi kita bisa mengalami hal-hal supranatural, yaitu namanya mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam diri kita ada unsur supranatural. Jangan kita bermain hanya natural-natural saja. Tuhan sudah ciptakan unsur bagian di dalam kita, ada unsur supranatural, yaitu mujizat Tuhan. Nah sekarang itu yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Dan ada 3 cara Tuhan untuk membawa kita ke posisi mujizat. Secara cepat saya mau sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan mau mendidik atau mengajar kita. Caranya Tuhan adalah supaya saudara berada di posisinya Tuhan. Posisi mujizat adalah saudara harus mau dididik, saudara harus mau diajar oleh Tuhan melalui wadahnya, melalui hamba-hambanya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita jangan anggap enteng, kita jangan anggap remeh didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima. Silakan Pak Riko bacakan buat kita semua. Kita perhatikan bersama. Ibrani 12 ayat 5 demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita anggap enteng, anggap remeh didikan Tuhan, maka dosa akan mudah masuk dalam kehidupanmu. Dan kau tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Jangan anggap enteng kalau disuruh apa? Membaca firman Tuhan, mencatat khotbah, merenungkan, apalagi melakukan firman Tuhan. Saat kita menerima didikan dan ajaran dari Tuhan, maka otomatis kita sedang dibawa masuk pada posisi mujizat. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan untuk menerima didikan dan pengajaran. Sebenarnya sangat mudah kalau
saya sebagai gembala melihat jemaat-jemaat pelayan-pelayan Tuhan apakah menerima didikan atau pengajaran. Bisa dilihat, apalagi sekarang udah zaman media, bisa dilihat dari list saja apakah dia membaca firman Tuhan, apakah mencatat, betul? Cara menerima didikan dan pengajaran yang paling ringan adalah bukan melakukan. Kita jangan bicara melakukan dulu deh, membaca dan mencatat. Itu dulu. Ini adalah cara menerima didikan pengajaran yang paling enteng, yang paling ringan. Adalah membaca dan mencatat semua pelajaran ilmu-ilmu kerajaan sorga di dalam diri kita. Itu dulu. Kalau saudara tidak mencatat, saudara tidak membaca, 90% saudara tidak akan pernah melakukan. Setuju? Tapi kalau saudara membaca, mencatat, minimal 40-50% saudara akan terngiang-ngiang kembali. Seperti ini, saudara melihat PowerPoint, saudara mencatat, saudara mendengar, minimal 50% saudara bisa menerima. Dan 50%-nya saya berdoa, biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam telinga rohani kita. Nah, survei membuktikan bahwa orang-orang yang terampil, orang-orang yang sukses adalah orang yang mencatat dan mengulang terus pelajaran yang diberikan. Orang-orang yang punya IP-nya tinggi adalah orang-orang yang membaca, mencatat dan sering mendengar. Setuju? Orang-orang percaya yang jenis seperti ini, level seperti ini, resikonya adalah zero, resikonya ada nol. Karena mereka membaca, melihat dan mendengar dan mencatat. Kita belum bicara melakukan. Lakukan itu aja sudah menunjukkan bahwa resikonya sangat kecil, resiko buruknya sangat kecil, bahkan nol. Ini area teraman. Lebih baik saudara membaca, mendengar, mencatat. Saudara akan mudah melakukan firman Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang pertama, Tuhan mendidik atau mengajar kita. Yang kedua, kalau sudah dididik dan diajar, tidak dong juga tidak mengerti juga, akhirnya yang kedua adalah Tuhan memperingatkan agar kita selalu ada di posisi mujizat. Oleh sebab itu jangan putus asa. Di Roma 12 juga ayat 3 dan 4. Ayat yang tadi kita baca, Roma 12 ayat yang ke 3 dan 4. Oke, silakan baca Pak Riko. Roma 12 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat 3 dan 4 ya. Maaf. Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Ya. Oke, baik, kita dengarkan ya. Ibrani 12 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Mungkin saudara pada saat mendengarkan pesan Tuhan ini, wah, kita harus mulai mencatat. Mari kita mencatat. Karena setelah mendengar, membaca, mencatat, kita akan mudah melakukannya. Amin. Peringatan biasanya diberikan saat orang tersebut sedang merasa kebimbangan atau kebingungan. Dikasih peringatan. Kalau ngelihat orang udah bingung di jalan raya, dikasih peringatan, Papa jangan lewat situ, Bapak nanti ketabrakan, kecelakaan, jangan lewat situ.
Di jalan juga salah ngasih sen. Pak, salah sennya. Kasih peringatan. Peringatan biasanya diberikan saat orang-orang tersebut sedang merasakan kebimbangan dan kebingungan. Mengapa bimbang dan bingung? Biasanya orang percaya seperti ini yang bimbang dan bingung menerima pengajaran namun cuma 50%, makanya bingung. Bingung apa yang harus dilakukan. Saat lampu kuning, artinya apa kalau lampu kuning? Persiapan berhenti, ya kan? Namun apa yang terjadi? Kita bukan menginjak rem tetapi nanggung injak gas. Di situ ada jeda detik kebingungan yang terjadi. Ya. Di dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang dimana kita sangat membutuhkan yang namanya peringatan, betul? Kita butuh namanya peringatan dan Tuhan berkata bahwa kita butuh peringatan. Firman Tuhan ini bukan berisi tentang berkat, tetapi berisi tentang nasihat, didikan dan peringatan. Amin. Dan kita harus mengerti bahwa peringatan itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Warga kerajaan sorga, jangan putus asa apabila diperingatkan. Artinya ayo bangkit dan pindah posisi. Maksudnya bertobat ke posisi mujizat. Amin. Nah, yang ketiga adalah level Tuhan menghajar. Yang pertama, Tuhan mendidik dan mengajar. Kedua, Tuhan memperingatkan. Ketiga, Tuhan menghajar. Yang pertama, mengajar. Ini ada hanya menghajar. Agak lebih keras ini. Menghajar artinya dengan cara yang lebih keras dari sebuah peringatan. Kenapa orang-orang percaya ini ada yang dihajar oleh Tuhan? Kita lihat Yunus, disuruh Tuhan, malah dia kemana? Dihajar oleh Tuhan. Ternyata menghajar adalah bagian dari proses pembelajaran juga. Kalau saya mau bertanya, biasanya kenapa orang tua ini sampai sempat menghajar anaknya? Karena biasanya anak kalau dihajar karena ada kesalahan yang diperbuatnya. Dan kesalahan itu bisa berulang-ulang, betul? Apakah orang tua menonton dan berkata, nggak apa-apa, good, bagus, lakukan lagi kesalahan, lakukan. Apakah begitu? Apakah sebagai orang tua yang baik harus dikasih ajaran supaya dia tahu di situ tidak boleh lakukan lagi, stop untuk melakukan kesalahan lagi? Bukan seperti itu orang tua yang di rumah, bukankah seperti itu? Apakah saudara kalau melihat anak-anak yang salah, yaudah nggak apa-apa, terserah, sakarapmu. Kalau itu anak darah daging kita akan tetap bilang, mengajar, memperingatkan, bahkan menghajar. Karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ada anak-anak yang dihajar cukup dengan perkataan saja, dihajar dengan perkataan saja. Cuman hitungan, kalau di rumah saya begini, David, Mosa, Papa ngomong masih pelan ya. Yang kedua gini, David, 1, langsung jalan berubah. 2, dia tahu bahwa itu sebuah peringatan. Kalau dia sampai 3, dia lakukan itu baru saya datang. Saya harus sedikit menghajar. Mengajar dengan kasih ya, bukan mengajar dengan bapu, bukan begitu, kejam sekali seperti itu. Itu mengajar dengan kasih. Nah, pada tahap ini biasanya terjadi karena orang-orang percaya yang sudah menjadi Kristen, namun tidak mendapatkan apa-apa selama menjadi orang percaya. Sehingga ia mudah terbawa arus oleh dosa, akhirnya menerima pengalaman buruk dalam hidupnya. Akhirnya menjadi malu, minder, karena sudah menjadi korban roh jahat di dunia ini. Karena itu saudara yang ada di tempat ini, kalau menjadi orang percaya, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh dapatkan sesuatu yang baik di gereja ini, di wadah ini. Jangan saudara cuman manasin bangku, angetin bangku. Tapi saudara di sini harus mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu. Amin. Yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti Yunus, satu lagi seperti yang besar itu siapa? Samson. Dihajar oleh Tuhan. Dia menerima pengalaman baik.
Guru terbaik dalam kehidupan kita adalah pengalaman. Kalau saudara kena pengalaman, sudah pasti pengalamannya bukan pengalaman baik, pasti pengalaman buruk. Karena itu mari kita semua yang tidak mau mendapatkan guru terbaik atau pengalaman buruk itu, mari kita sama-sama mau belajar, mau diajar, mau dididik, amin. Mau diperingatkan, jangan maunya level yang ketiga, maunya dihajar. Artinya dihajar kita mengalami hal-hal buruk dulu. Warga kerajaan sorga, pada akhir firman Tuhan ini, udah bilang pada akhir firman Tuhan, tarik nafas semua ya, luar biasa. Kita lebih suka mengalami yang nomor berapa untuk berada di posisi Tuhan? Kita mau di posisi dididik dan diajar, atau posisi diperingatkan, atau di posisi dihajar terlebih dahulu, baru kita sadar. Posisi yang mana? Satu. Kalau posisi diperingatkan berarti kita masih 50-50 menerima pengajaran. Shalom warga kerajaan Karena sorga. setelahnya bingung. Nah, kita butuh peringatan hamba Tuhan. Nah, kamu mesti begini, kalau ini salah, harus lakukan ini. Atau mau dihajar dulu, mengalami hal yang buruk dulu, baru kita sadar. Oh Tuhan, ampuni aku sudah berbuat salah. Harga sebuah ketaatan itu lebih murah dibanding ketidak. Harga yang harus dibayar ketidaktaatan itu jauh lebih berat. Kita mesti nahan malu dulu. Betul? Kita harus terima kesalahan, dikucilkan. Tapi saya mau ajak kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan kasih pesan, lebih baik kita taat. Baca firman setiap hari, amin. Berdoa setiap hari, setia dalam rumah Tuhan. Karena dengan begitu kita akan menyerap sebanyak-banyaknya ilmu Tuhan. Dan kita secara otomatis kita sedang dibawa ke di posisinya Tuhan, yaitu posisi mujizat. Saya tidak tahu posisi saudara saat ini di mana. Namun pesan Tuhan saat ini untuk kita agar kita masuk dalam didikan dan pengajaran. Amin. Dengan setia dan tekun, maka saya percaya otomatis perlahan-lahan kita dibawa pada posisi Tuhan. Amin. Perlahan kita dibawa kepada posisi Tuhan dan berada